Biaya peluang, kasih keterangan ya. Biaya peluang adalah kesempatan yang gila. Biaya peluang untuk kesempatan yang gila. Untuk malah bantal. Kenapa? Biaya peluang adalah kesempatan yang gila. Perhatikan dulu. Di sini memang istilahnya biaya. Kalau kita dengar biaya berarti biasanya berkaitan dengan uang. Nah, tapi di sini tidak hanya berkaitan dengan uang. Jadi ya ada kesempatan kaitannya dengan peluang, kaitannya dengan waktu, kaitannya dengan pengorbanan, kaitannya dengan uang. Ya. Jadi sudah ini perhatikan dulu. Dalam satu waktu yang sama, kita tidak bisa melakukan dua hal yang berbeda di tempat yang berbeda. Contoh, ketika kamu mau daftar SMA, ada banyak pilihan. Daftar SMA, dari SMP lulus mau daftar SMA, atau mau ke SMK. Ada dua pilihan ya. Kamu bisa milih ke SMA atau ke SMK. Gak bisa dua-duanya loh. Oh akhirnya yaudah aku mau ke SMA saja. SMA pun hanya satu. Kamu gak bisa. Aku ya sekolah di SMA lalu enggak, tapi aku ya sekolah di SMA lalu keren. Bisa nggak? Bisa. Tapi kalau kita mau nggak malah buat nakal, buat apa ya kita tunggu ya. Di awal kita kesepakatan, tapi digunakan kalau dulu. Ya. Dulu yang benar dulu biar nggak ngantuk. Dulunya yang benar, dokter yang belakang, yang benar. Nanti dipakai HP-nya kalau untuk mengerjakan. Jadi gitu, aku kan sekolah SMA walu, di jeda oma, tapi aku juga pengen di SMA 3 biar keren. Dari Senin di SMA 8, dari Selasa di SMA 3. Bisa? Bisa. Ya, kayak gitu juga bisa ya. Contohnya begitu. Nah ini misal ada seorang yang sudah lulus dari kuliah. Sebut saja namanya apa ya? A gitu aja ya. Si A ini dia lulus dari kuliah. Dia daftar kerja. Terima lah, dia daftar di perusahaan. Satu. Oh, coba lagi di perusahaan. Dua. Ada lagi di perusahaan. Tiga. Satu lagi di perusahaan. Di perusahaan satu dia akan mendapatkan gaji sebesar misalnya 5 juta. Perusahaan 2 gajinya dia 3,5 juta misalnya ya. Perusahaan 3 dia digaji 7.500.000. Di perusahaan 3 dia digaji 10 juta. Masing-masing perusahaan ini kan ada plus minusnya, pasti ya? Si A ini lagi beruntung. Jadi formula sudah banyak kali. Ternyata dia dipanggil di tempat-tempatnya ini. Wah, bingung manggilin dia. Mau pilih di mana? Kan bilang dia bingung. Akhirnya ada faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan. Misal perusahaan A ini di luar kota. Harus mikir, kalau kerja di luar kota berarti harus mikir pengaliannya bagaimana, transportasinya dia mau naik apa, kan gitu kan? Terus di sana biaya hidupnya bagaimana? Oh ternyata di kota besar gajinya 5 juta tapi di Jakarta, kan ya? Gaji 5 juta kalau di Jakarta itu bukan gaji yang besar. Karena apa? Biaya hidup biasanya begitu. Yang satu luar kota. Yang kedua gajinya sedikit. Tapi misalnya ini kok ternyata di rumah, istilahnya jalan
gitu ya. Nah, pertimbangannya apa? Berarti tidak usah ngekos. Berarti karena dekat rumah, biaya transportasinya lebih miring. Dia masih bisa tinggal bersama dengan orang tuanya. Kalau gajinya kurang, berarti nanti makan di rumah, itu dia istilahnya ya. Itu pertimbangannya. Yang ketiga, gajinya agak banyak nih. Tapi dia dengar dari mana-mana macam-macam, ternyata lingkungan kerjanya tidak kondusif, tekanannya banyak. Dia harus kerja harusnya 8 jam, tapi dia kerja dari pagi sampai malam. Seringnya itu. Dia dengar dari banyak orang cerita. Kayak gitu ya. Terus yang keempat, gajinya banyak nih 10 juta. Tapi ternyata perusahaannya ada di Papua, daerah rawan konflik misalnya ya. Daerah rawan konflik. Oh, gajinya gede. Ternyata daerah yang berbahaya rawan konflik. Nah, dari keempat ini dia kan harus pilih salah satu ya. Gak bisa dua-duanya kan? Mana yang mau dipilih? Tidak ada pilihan yang benar, tidak ada pilihan yang salah. Kan masing-masing punya pertimbangan. Aku mau gaji 10 juta, aku kok lawan konflik, orang aku kebal senjata kok. Punya diri, nah misalnya gitu. Dia nggak cocok mau dipilih yang itu. Terus misalnya mau pilih dekat rumah aja deh, yang dekat nanti istirahat bisa pulang, masih ada orang tua yang harus dijaga di rumah. Dia nggak cocok. Gitu ya. Kalau misalnya kamu ada di posisi A, kamu mau pilih yang mana? Dekat rumah. Gak harus dekat rumah sebenarnya, ya. Tapi yang mau pilih angkat tangan. Aku sih rawan konflik. Apa namanya? Fatan. Fatan mau pilih yang mana? Nomor 1. Enggak apa-apa, ya. Yang dipilih Fatan ternyata ya nomor 1. Oh, ternyata ini adalah Fatan. Dia pilih bekerja di luar kota yang gajinya 5 juta. Apakah salah pilihannya? Tidak. Nah, sekarang kita mau lihat biaya peluangnya. Biaya peluang tadi dikatakan adalah apa pengertiannya? Kesempatan ya. Kesempatan yang indah. Kalau Fatan milih nomor 1 perusahaan 1, dia akan kehilangan kesempatan bekerja di perusahaan 2, perusahaan 3, perusahaan 1. Nah, dari 2, 3, 4 kita tentukan biaya peluangnya. Kesempatan yang indah yang nilainya paling besar. Kesempatan yang indah yang tidak diambil tapi yang nilainya paling besar. Yang mana kira-kira? Gimana? Perusahaan 4. Kenapa perusahaan 4? Yang gajinya 10. Ini adalah biaya peluang. Bahkan kalau pilih nomor 1, dia akan kehilangan kesempatan mendapatkan gaji 10 juta. Dia akan kehilangan kesempatan kerja, punya pengalaman kerja di daerah konflik. Misalnya gitu ya. Dia akan kehilangan kesempatan misalnya bisa berkarir di situ. Paham? Jadi mau dipilih yang mana nggak masalah. Tergantung nanti kalau misalnya dalam konteks soal ya, biasanya kan soalnya dalam kepentingan ganda. Yang dipilih yang mana nggak masalah. Yang penting kamu cari biaya peluangnya, berarti yang tidak dipilih tapi yang nilainya paling tinggi. Nah, kebetulan di sini nilainya yang paling besar adalah 10. Paham sampai sini? Ya, ini ditulis dulu, cara dulu biaya peluang. Kalau kamu butuh dengan kata-kata kamu sendiri, silakan. Ya, biaya peluang adalah kesempatan yang gila yang nilainya paling bukan karena
Pinter korupsi ta ya. Betul, pinter korupsi. Masuklah dia ke ruang guru. Seragamnya itu gak rapi, wah, ya, malah tidur di kelas. Seragamnya keluar, nggak pakai dasi, ingetin. Dasi. Keluar dulu, rapikan seragamnya, dasi dipakai. Dia tanya gini, apa dulu kaitannya pakai dasi sama nanti kayak kesuksesan? Apa kaitannya pakai dasi sama kesuksesan? Menurutmu apa kaitannya? Ada nggak kaitannya? Gimana? Orang sukses pakai dasi. Kita semua orang sukses. Berkaitan langsung nggak pakai dasi sama kamu sukses? Ya ada emang. Di sekolah ada aturan rambutnya rapi, terutama yang cowok-cowok rambut harus rapi. Ya bu, orang gondrong memangnya nggak sukses. Ya, ada pertanyaan lain mungkin seperti itu. Apa kaitannya rambut yang rapi sama kesuksesan? Orang sukses rambutnya rapi pakai dasi gitu ya. Secara langsung memang tidak ada kaitannya. Tapi dari hal yang kecil kita belajar dan
jelas nggak ada kaitannya sama kamu sukses, tapi itu membangun cara sedikit bisa dibangun. Ini yang jelas. Gitu ya. Aku nggak marah nggak apa kalian nggak tahu. Tapi yuk belajar sama-sama menjaga. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya tentang kelangkaan, skala prioritas dan biaya buang. Ada nggak kira-kira kelangkaan yang terjadi di daerahmu? Kelangkaan kan dalam banyak hal ya. Kira-kira ada nggak sekarang ini kelangkaan yang terjadi di daerahmu? Ada Bu, beberapa hari ini PDAM di rumah saya itu mati terus. Air di persediaan air di rumah sedikit. Nah, kalau airnya mati terus, ya yang sedikit dari harus ada skala airnya buat apa gitu ya. Atau baterai HP habis sobek, motor kamu kalau sobek baterainya tiba-tiba mati lampu. Baterainya mati. Kira-kira skala prioritasmu apa? Terus main viewer atau apa? Nah, yo wes daerah lampunya nggak nyala-nyala, listriknya nggak nyala-nyala. Ada skala prioritas harus ngapain? Oh dihemat, terus tahu dulu nggak usah main game supaya nanti nggak tahu listriknya lagi berapa, tetap masih ada persediaan baterainya. Kayak gitu ya. Contoh skala prioritas dan yang lainnya di belakang. Ada yang mau bertanya dulu? Nggak ada? Oke. Kalau tidak ada, kirim ke tempat kelas ya. Kalian bisa bentuk kelompok ya. Berpelajaran anak kelompok itu nilainya kelompok Roy. Kelompoknya gini aja, berempat aja dengan teman dekatnya. Kalau ada yang ide masuk ya berarti kita gabung dengan yang lainnya. Berempat atau berlima dengan teman depan belakangnya saja. Ya, apa tidak tolong dikirimkan. Terus ada LKPD yang sudah di-share. Siapa yang di? Empat atau lima kan? Empat atau lima sih, bener sih. Empat atau lima. Ini Mbak Alvin karo Frija loh. Alvin Frija kan dhewe calon Iwan.